Sejarah pengembangan Sharia itu dimulai dari tahun 2017. Saat itu kita berpikir ada dua hal yang menjadi pertimbangan kita. Pertama adalah danau yang tidak terdokumentasi dengan baik, padahal danau itu adalah kekuatan dan keunikan dari Taman Nasional Kelimutu. Danau yang selalu berubah warna, 3 danau. Tapi selama ini tidak terdokumentasi dengan baik. Artinya eh, banyak yang hanya berupa catatan sejarah dalam bentuk tulisan di bawah tahun 80 terutama. Setelah tahun 80 ke atas, sudah ada dokumentasi foto-foto, tapi dengan kondisi yang memprihatinkan dengan angle yang berbeda-beda. Sehingga kita rasa keunikan ini harus kita kelola dengan baik, yaitu dengan memasang CCTV. Sehingga perubahan warna danau yang terjadi akan secara kontinu direkam dengan angle yang sama sehingga dapat perubahan warna itu dapat diperbandingkan, comparable antara satu momen dengan momen yang lain. Kita memasang CCTV mengalirkan data dari danau ke balai, itu melewati jaringan sebanyak sekitar 5 atau 6 menara di antara bukit-bukit sampai ke kantor balai di Kota Ende. Sehingga waktu itu kita berpikir kenapa tidak kita juga mengalirkan di menara-menara jaringan ini sinyal wifi dari kantor. Akhirnya kemudian tahun itu kita juga mengalirkan sinyal wifi dengan latar belakang karena saat itu komunikasi sulit. Jadi saya di kantor balai itu hampir bisa dibilang tidak dapat berkomunikasi sama sekali dengan para petugas yang ada di lapangan, baik di seksi maupun di resort. Karena keluar dari kota Ende sedikit, sinyal telepon sudah hilang, apalagi 4G ya. Sehingga kita rasa kita perlu memanfaatkan jaringan ini untuk mengalirkan wifi. Sehingga saat itu terpasanglah dua arah dari satu jaringan, yaitu CCTV dengan wifi. Saat itu sudah terkoneksi wifi sekitar lebih dari separuh kantor seksi dan resort yang kemudian kita mudah untuk berkomunikasi dan mengalirkan informasi dari balai ataupun dari resort ke balai. Jaringan internet dan CCTV di Taman Nasional Kelimutu ini telah ada sejak tahun 2017. Pada tahun tersebut dibangun 8 menara yang berfungsi sebagai pemancar yang saling terhubung. Pada tahun itu pula dipasang beberapa CCTV di sekitar area wisata Danau Kelimutu guna memantau perubahan danau sekaligus memantau para wisatawan. 8 menara tersebut tersebar di beberapa lokasi, yaitu di kantor balai, Purulimbu, Pelinabe, Pulau Jita, kantor SPTN 1, kantor SPTN 2, Lepembusu, serta beberapa pool di sekitar areal wisata Danau Kelimutu. Pada tahun 2017, untuk pemeliharaan masih mengandalkan teknisi dari luar atau dari Jawa, sehingga membutuhkan waktu beberapa minggu untuk dapat diperbaiki apabila terjadi kerusakan atau permasalahan pada jaringan ini. Dengan kondisi tersebut kami pun belajar agar dapat memelihara jaringan kami secara mandiri. Akhirnya, sejak tahun 2018 hingga saat ini, untuk pemeliharaan, perbaikan jaringan internet dan CCTV telah kami lakukan secara mandiri. Jarak yang harus saya dan tim tempuh untuk melakukan pemeliharaan atau memperbaiki jaringan ini lumayan jauh. Lokasi yang berada di atas bukit membuat tenaga lumayan terkuras. Medannya cukup terjal sehingga sangat menantang. Dan itu hanya untuk ke lokasi saja. Untuk pemeliharaan jaringan ini kami harus memanjat tower lagi. Tingginya bervariasi, ada 15 sampai 20 meter. Kalau sukanya banyak, kami bisa lebih santai bersamaan dengan tim juga. Lebih berasa, bahkan seringkali saya dan tim bermalam di rumah atau pondok milik masyarakat. Makanya membuat kami lebih dekat dengan masyarakat sekitar. Di tahun 2018, kita rasa kita perlu mengembangkan lagi jaringan wifi yang sudah ada di lapangan dan CCTV ini, karena waktu itu kita melihat bahwa data video ataupun foto dari CCTV itu dapat kemudian kita langsung linkkan dengan media sosial yang kita punya, sehingga informasi
cuaca dapat langsung diperoleh oleh para wisatawan yang sebelumnya mereka sulit kita jawab kalau bertanya kondisi cuaca di atas. Sekarang kita langsung bisa menginformasikan kondisi cuaca di medsos dengan aliran yang ada. Dari situ kita berpikir kenapa tidak data lain kita bisa alirkan, baik dari lapangan ke balai dan sebaliknya. Kemudian tahun 2018 itulah kita mengembangkan sebuah sistem informasi yang terdiri dari 3 komponen, yaitu input data dari aplikasi Android, kemudian mengalir kepada situation room yang ada di dalam sebuah website. Jadi tidak berdiri sendiri. Karena website ini menjadi tempat display-nya dari data-data yang mau kita angkat dari situation room yang ada di dalam. Kemudian saat itu kita langsung membuat desain dan akhirnya kita rancanglah, kita bangunlah sistem informasi itu yang kemudian kita namakan Sauria. Sauria adalah sistem jaringan informasi antara Setrum website dengan aplikasi Android. Singkatannya seperti itu kira-kira, menjadi Sauria. Tapi sebenarnya secara real, Sauria itu adalah berarti rumah besar. Sau itu rumah dan Ria itu besar. Sehingga Sauria adalah sebuah rumah besar yang menaungi jaringan, kemudian penginputan data di aplikasi Android, dan kemudian penyimpanannya di database Setrum dan penyajiannya di website. Itu adalah Sauria. Data dan informasi yang dikelola dan ditampilkan di Sauria adalah 1. Manajemen persuratan. Selanjutnya yang kedua adalah data aktivitas petugas. Yang ketiga manajemen BMN. Keempat adalah manajemen pengunjung. Dan terakhir adalah laci file. Dengan adanya aplikasi Sauria ini, khususnya di bagian persuratan di surat. Jadi sebelum ada aplikasi ini, kita mengelola surat secara manual, baik pengisian nomor maupun pengarsipannya secara manual. Setelah ada Sauria di surat ini, suratnya kita input secara online. Jadi untuk pengarsipannya otomatis kita simpan dalam file. Jadi siapapun boleh mengaksesnya apabila membutuhkan file tersebut. Iya, jadi ini sebelum ada aplikasi Sauria ini proses yang kami lakukan bisa dibilang terhambat ya. Misalkan kayak dahulu kami butuh pencatatan atau melalui kertas, dan sekarang kertas yang kami gunakan sudah lebih sedikit. Jadi bisa lebih menghemat kertas, kemudian waktu juga bisa lebih dihemat ya. Misalkan kalau dulu kami mesti menunggu pimpinan ada di tempat baru surat bisa didisposisi. Tapi kalau sekarang walaupun pimpinan ada di luar kota, pimpinan sudah bisa langsung mendisposisi surat masuk ataupun surat keluar ya. Ya. Dan yang lebih bagusnya lagi, surat tersebut apabila ditujukan untuk bagian teknis atau kepegawaian langsung ada notifikasinya. Jadi disposisi atasan itu langsung masuk ke tujuannya masing-masing. Untuk dalam hal pencatatan, kalau sebelumnya itu petugas dari lapangan biasanya menyetorkan atau menyampaikan laporannya itu tiap minggu, seminggu sekali. Kalau dengan adanya Sauria, data itu langsung diinput dari lapangan hari itu juga pada jam tutup sore, sehingga data langsung bisa diketahui di dalam aplikasi Sauria. Untuk menginputnya itu otomatis petugas yang ada di lapangan, baik itu petugas loket atau petugas pendampingnya, itu bisa mengakses, termasuk bendahara PNBP. Statistik kunjungan, kalau secara manual itu kan kita harus membuat laporan lewat manual. Kalau dengan Sauria otomatis dia langsung muncul statistiknya. Tiap hari itu muncul statistik dalam aplikasi Sauria. Terkait dengan pemanfaatan aplikasi Sauria dalam pengelolaan BUMN, yang kami rasakan saat ini sangat membantu sekali, di mana yang data awalnya bahwa hanya petugas BUMN saja yang bisa mengakses untuk penginputan data BUMN, tetapi dengan adanya Sauria, semua rekan-rekan yang ada di resort atau di seksi
dia bisa melakukan penginputan terhadap BMN sebagai data untuk pengelolaan BMN pada Balai Taman Nasional Kelimutu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan data BMN yang sebelumnya itu dokumennya itu hanya bisa ada di perlengkapan. Tetapi pada saat ini dengan adanya Saoria, dokumen BMN bisa diakses di Saoria melalui laci file, dan juga data BMN-nya bisa dilihat sendiri pada aplikasi Saoria sesuai dengan kondisi, sesuai dengan data lokasi dari BMN itu sendiri. Dan kemudian untuk update kondisinya itu bisa langsung diupdate oleh pengguna barang itu sendiri di seksi dan resort lewat aplikasi Saoria, sehingga sangat membantu pengelolaan BMN di tingkat balai ketika akan melakukan update kondisi, sehingga tidak perlu harus ke lokasi, tetapi hanya langsung melihat di aplikasi Saoria dan dengan sendirinya sudah langsung ditampilkan dan kondisi terakhir yang sudah terupdate oleh rekan-rekan yang ada di seksi dan resort. Jadi untuk penggunaan aplikasi Saoria terkait dengan pengelolaan BMN yang kami rasakan saat ini sudah sangat membantu sekali. Data lapangan yang diinput ke dalam aplikasi Saoria dibagi menjadi 8 data, yaitu yang pertama data aktivitas, yang kedua data flora, yang ketiga data fauna, yang keempat data burung, yang kelima data gangguan, yang keenam data objek wisata, yang ketujuh data sarana prasarana, dan yang kedelapan data pemberdayaan masyarakat. Khusus satwa burung dikeluarkan dari data fauna karena satwa burung merupakan satwa prioritas di Taman Nasional Kelimutu. Fungsi data aktivitas yang ada di situ Balai Taman Nasional Kelimutu itu lebih untuk memudahkan, dalam artinya memudahkan banyak hal. Yang pertama bisa untuk memantau petugas yang ada di lapangan, kemudian itu lebih mudah, simple karena kita bisa merekam data tanpa membawa tali sheet dalam bentuk kertas, tapi kita bisa mengkompilasi itu dalam handphone gitu loh, di aplikasi sendiri. Jadi Fiturmi itu kan pakai aplikasi, bisa online dan bisa offline. Terutama untuk kawasan-kawasan yang nggak ada sinyal, itu kita bisa memakai offline gitu kan. Nah, selain itu data yang ada itu bisa terkelola dan terekam dengan baik. Kemudian juga analisa datanya mudah. Nah, analisanya bisa macam-macam, termasuk untuk data spasial, yaitu bisa terekam dengan baik. Jadi data spasial itu akan memudahkan bagi fungsional untuk menyusun dipak, terutama seperti itu. Nah, yang terakhir juga yang jelas itu adalah memudahkan pimpinan untuk mengambil keputusan. Jadi data-data yang ada di lapangan, kegiatan para petugas di lapangan, nah itu akhirnya bisa menjadi evaluasi, dan evaluasi itu bisa jadi untuk pengambilan kebijakan yang Laci file merupakan penyimpanan data non-spasial, baik data laporan atau data lain yang penting di setiap unit, resort, seksi, hingga balai. Data laporan atau laporan kegiatan atau data lain yang penting diinput oleh petugas ke laci filenya masing-masing. Kelebihan dari adanya laci file di dalam Saoria ini, yang pertama, laporan-laporan ini berbentuk digital, di mana laporan digital ini tersimpan dengan baik. Dan hal ini membuat kita atau petugas lebih percaya diri karena data-data dalam laci file di dalam Saoria ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun, dan dapat di-download ataupun dicetak jika diperlukan. Selanjutnya, data-data ini mempermudah petugas fungsional dalam penyusunan dupak. Menurut saya, Saoria adalah termasuk dalam revolusi industri 4.0 karena seluruh unsur-unsur dari revolusi industri 4.0 ini masuk di dalam pengelolaan Saoria. Internet of Things, kemudian cloud computing, kemudian artificial intelligence, kemudian security, dan lain-lain, itu ada semua di dalam pengelolaan Saoria. Saoria adalah sebuah inovasi pengelolaan kawasan konservasi berupa Taman Nasional Kelimutu, yaitu sistem pengelolaan data. Himbauan saya, mari kita manfaatkan Saoria, rumah kita bersama, dan kita hias bersama, kita kembangkan bersama. Terima kasih.